Tidak semua permasalahan seorang ulama, seorang syekh pasti lebih tahu dari kita. Ya, maka kita tidak ragu mengatakan dalam masalah kunut subuh kita lebih tahu dari Imam Syafi'i. Lu maluin kan? Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan amaliyah kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kebanggaan kami, TSTV 414. Kesempatan kali ini kami akan membahas ceramah seorang ustadz dari kalangan salah fikir Salafi Wahabi. Nah, dalam video ini ustadz yang satu ini namanya Ustadz Muhtarom. Beliau merasa mengaku lebih baik, lebih pinter daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu alaih. Ya biasalah kalau orang-orang Wahabi seperti itulah. Kebenaran hanya ada pada kelompoknya. Kaliber Imam Syafi'i pun dianggap di bawah keilmuan orang-orang Wahabi ini dari hebatnya di orang-orang Wahabi, sampai merasa lebih alim daripada Imam Syafi'i yang hafalan hadisnya itu ratusan ribu hadis. Tapi yang merasa lebih baik ini tidak jelas berapa hafalan hadisnya, apa hanya hafal di laptop atau hanya berapa hadis atau hanya hafal di laptop saja. Oke para pemirsa, agar tidak terlalu lama-lama kontennya, mari kita simak videonya bersama-sama. Seorang ulama, seorang syekh pasti lebih tahu dari kita. Ya. Kita tidak ragu mengatakan dalam masalah kunut subuh kita lebih tahu dari Imam Syafi'i. Lu maluin kan? Kok pintermu keblinger toh? Wow, hebat banget ya, lebih bagus dari Imam masalah kunut subuh. Ya ini orang Salafi Wahabi, orang salah fikir ya, dia berdasarkan satu hadis sudah merasa lebih baik daripada Imam Syafi'i yang ilmunya sedang, yang sudah ilmunya diakui oleh seluruh umat Islam seluruh dunia. Kita ingat ya di sebuah firman Allah yang menceritakan tentang iblis. Ketika iblis itu disuruh menghormat Nabi Adam, iblis tidak mau, aba wastakbara. Iblis itu menolak, tidak mau menghormat Nabi Adam karena iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Katanya iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah liat atau lumpur. Nah inilah ya, ini mungkin turunan iblis mungkin ya, mungkin bukan turunan sih, tapi kroni-kroninya lah seperti itu. Subhanallah ya, di antara ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang paling alim pun, bahkan sekaliber Imam Nawawi pun tidak pernah merasa lebih hebat, tidak pernah merasa lebih alim daripada Imam Syafi'i. Baru kali ini ada segelintir manusia, segelintir sutat dari golongan salah fikir ini yang merasa lebih baik daripada Imam Syafi'i, itu merasa lebih hebat ya. Ya ini ya sifatnya memang seperti inilah sifatnya orang-orang Salafi Wahabi ini.
Kemudian hadis yang satunya itu hadis yang digambar-gemborkan yang dijadikan sebagai hujjah oleh orang-orang salah fikir ini adalah ini hadis berikutnya. Kan beliau masih kunut subuh ya kan sampai beliau wafat. Jadi beliau belum tahu kalau hadis itu beliau belum tahu bahwa ada seorang sahabat yang mengatakan ai bunayya muhdath. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalimat ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada kita. Mustahil? Ya tidak mustahil. Kasihan si Jones. Jadi Imam Syafi'i tidak tahu hadis dhaif lah. Subhanallah ya. Jadi hanya orang-orang salafi yang tahu hadis dhaif. Subhanallah. Perlu diketahui Ustadz Muhtaram ya, sebelum imam-imam muhadis itu muncul, itu Imam Syafi'i sudah ada duluan. Imam Syafi'i yang sudah banyak menghafal hadis. Baru setelah itu imam-imam muhadis, Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Itu kok aneh ya, Anda jarak beberapa ribu tahun, 1000 tahun lebih. Penasaran nih kayak apa ilmunya Ustadz Muhtaram ini. Dari segi baca kitabnya saya ingin tahu kayak apa baca kitabnya, kemudian nahu sorobnya kayak apa, saya ingin tahu. Penasaran kok sampai mengatakan hadis ai buya bunaya inna habit atun ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Itu kan apa ya, sangat lucu sekali ya. Tidak mungkin lah Imam Syafi'i sealim itu tidak mengetahui satu hadis. Wong hafalannya Imam Syafi'i itu 500 ribu lebih hafalan hadisnya. Bukan hanya hadisnya, tapi sanad-sanadnya beliau hafal sampai ke sanadnya sampai nyambung ke Rasulullah ya. Kok ada satu ustadz ya, segelintir manusia, segelintir oknum, seekor manusia yang datang belakangan tahun-tahun era 2000-an merasa lebih alim daripada Imam Syafi'i. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kita doakan saja mudah-mudahan Ustadz Muhtaram ini oleh Allah diberi hidayah sehingga bisa kembali pada jalan yang benar, tidak merasa lebih baik dari orang lain lagi, ditunjukkan kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian konten ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.